Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah online di minggu pertama bulan Juli. Sungguh kasih Tuhan besar bagi kita, luar biasa, melimpah di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kita berterima kasih karena semua yang sudah diberikannya kepada kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk menaikkan, untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu sendiri akan menjamah, akan menguatkan hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan berbicara dari satu tokoh di Perjanjian Lama, satu anak Yakub yang namanya Ruben. Dari Ruben ini kita akan belajar tiga sikap, tiga tindakan darinya. Saya akan membaca bagi kita semua Kejadian 37 ayat 21 tentang Ruben. Kejadian pasal yang ke-37, Bapak Ibu. Seperti ini. Pada waktu itu Yusuf sudah mau dibunuh oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri dengan Yusuf. Dan ketika Ruben mengetahui itu, ayat 22 seperti ini mengatakannya. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya dia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Ruben punya maksud baik. Ruben punya maksud yang mulia. Dia mau melindungi adiknya karena dia anak sulung. Tetapi sayang sekali Ruben itu hanya sekedar punya maksud. Dia tidak bisa melakukan maksudnya. Dia tidak bisa atau tidak mau atau salah strategi. Kita tidak tahu pasti di situ, entah dia kemana atau dia kalah dulu dengan si Yehuda. Tapi ketika Ruben kembali ke sumur itu, ayat 9, ternyata Yusuf sudah tidak ada lagi di dalamnya, maka dikoyakkanlah. Ruben di sini, Bapak Ibu, dia bertanggung jawab, tetapi dia ragu-ragu untuk berbuat baik. Kalau dia tidak ragu untuk berbuat baik, dia berani ngomong itu di hadapan saudaranya, tetapi dia
tidak berhasil mewujudkannya. Dia tidak berhasil berbuat baik, meskipun dia sudah menyatakan kehendaknya untuk berbuat baik. Dari kehidupan Ruben ini, dari peristiwa ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, hendaklah kita berbuat baik. Jangan hanya berniat untuk berbuat baik. Karena niat untuk berbuat baik itu tidak cukup. Perlu ada tindakan mewujudkan niat itu. Ruben sangat menyesal. Bisa jadi itu adalah salah satu alasan kenapa dia kehilangan hak kesulungan, selain alasan yang nanti saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu. Dia anak sulung, dia ingin berbuat baik, tapi dia tidak sempat mewujudkannya. Dari sini sekali lagi kita belajar, jangan ragu-ragu untuk mewujudkan perbuatan baik. Kita semua punya Roh Kudus di dalam hati kita. Kita semua punya dorongan untuk berbuat baik, karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melakukannya, kita tidak sempat melakukannya, atau apapun juga. Yang pada akhirnya perbuatan baik itu tinggal sekedar niat. Dan Bapak Ibu, niat saja tidak cukup. Ada satu cerita lucu tentang Nasruddin. Dia punya rencana, dia punya tanah luas, dan kemudian istrinya tanya, "Bang, kita punya tanah luas nih bang, mau kita apakan tanahnya?" Kemudian si Nasruddin pergi ngomong sama istrinya, "Tenang sayang, aku punya rencana." Hari pertama dia pergi ke sana, dia membayangkan, nanti tanahnya akan aku inikan, akan aku ginikan. Oke. Kemudian dia pulang, sore harinya dia mengatakan, "Aku capek sekali." Istrinya mengatakan, "Wah, pasti abang sudah bikin banyak hal ya." Keesokan harinya dia mengatakan, "Sayang, aku mau pergi lagi ya. Aku mau melihat tanah kita yang luas itu." "Oke bang, aku pasti setuju dengan apapun yang kau kerjakan." Sampai di depan tanahnya dia melihat, "Enggak deh, yang kemarin aku mikir begini, sekarang aku pikir ini aja lebih baik, ini lebih baik. Gini kan saja." Kemudian sore harinya dia pulang, istrinya juga dari hari begitu saja sampai istrinya curiga. Dan entah pada hari keberapa istrinya nyusul, dan ketika dilihat tanahnya belum ada apa-apa, masih semak belukar. Dan istrinya jengkel, "Sepanjang hari kamu ngapain? Sepanjang waktu ini kamu ngapain?" "Gini sayang, aku merubah rencana kita. Aku punya niat begini, aku mau tanam ini di sini, tanam itu di situ, dan seterusnya. Dan kemudian aku pikir tidak baik, lebih baik itu di sini dan ini di situ." Kalau Bapak Ibu menjadi partnernya, menjadi rekan kerjanya, menjadi temannya si Nasruddin ini, Bapak Ibu pasti jengkel juga, karena dia menghabiskan sepanjang hari hanya untuk mengubah niat, dari niat A ke niat B, ke niat C, dan ke niat seterusnya. Niat saja tidak cukup. Belajar dari Ruben, mari kita wujudkan niat berbuat baik kita yang sudah ditaruh di dalam hati kita. Dari Ruben, berikutnya kita juga belajar, Bapak Ibu, untuk tidak ragu mengerjakan tugas. Saya akan membacakan dari Kejadian pasal 43 ayat 33. Kejadian 43 ayat 33, demikian bunyinya. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Ceritanya, Bapak Ibu, Benyamin mau ditahan, tapi kalau Benyamin mau ditahan di Mesir, Yakub akan sangat sedih. Dan pada saat itu, bukan Ruben, tetapi Yehuda yang bangkit membela Benyamin. Bahkan Yehuda ngomong, "Gantikan, aku mau menggantikan Benyamin. Aku saja yang ditawan, jangan Benyamin." Kenapa bukan Ruben? Kenapa bukan Ruben? Bukankah Ruben anak sulung? Kalau dia memang sungguh-sungguh mau berniat baik, seperti yang ditunjukkan
di hadapan saudara-saudaranya pada waktu itu, dan dia kehilangan kesempatan itu sampai dia mengoyakkan bajunya. Sekarang ada kesempatan untuk menyelamatkan Benyamin. Kenapa dia tidak melakukannya? Kenapa Yehuda lagi yang melakukannya? Yehuda pertama kali sudah menyelamatkan Yusuf. Sekarang Yehuda berdiri di hadapan Firaun menyelamatkan Benyamin. Mungkin saya berandai-andai, mungkin Benyamin berpikir, wah ini di hadapan Firaun ini ya, nanti kalau diperbudak sama Firaun, orang Mesir itu jahat-jahat, orang Mesir itu galak-galak, jauh dari rumah, ndak enak lagi, lebih baik aku ada di rumah orang tua aku lah, soro-soro atau maaf, sengsara-sengsaranya kelaparan, aku masih ada di rumah daripada ini ada banyak jadi budak. Mungkin dia tidak melakukan pekerjaannya, dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai anak sulung, mungkin karena semua resiko yang sudah dibayangkannya. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Ruben, mari kita kerjakan semua tanggung jawab kita. Bapak Ibu, belajar dari Ruben, mari kita jangan ragu-ragu mengerjakan tanggung jawab, mengerjakan tugas kita. Apapun yang sudah diberikan kepada kita, apapun yang sudah dipercayakan kepada kita, mari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi di dalam persekutuan orang percaya ini, Bapak Ibu, mari kita kerjakan tugas kita. Yang belum mengambil bagian di dalam pelayanan, saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif mengambil bagian, berinisiatif mengambil bagian, entah di bagian apa. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengambil bagian, mari kita aktif melakukannya. Mari kita aktif bersama-sama terlibat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita punya niat, aku ingin melayani Tuhan, tapi niat itu tidak kesampaian karena kita membayangkan resikonya. Kita membayangkan tanggung jawabnya. Di hadapan kita sudah ada wadah untuk kita bisa melayani sesama tubuh Kristus. Mari kita pakai wadah ini untuk menunjukkan perhatian kita kepada sesama, untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama, untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saya mengundang kita semua untuk tidak ragu-ragu berbuat baik, untuk tidak ragu-ragu mengerjakan tugas. Dari Ruben yang ketiga, Bapak Ibu, kita bisa belajar untuk tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran. Mari kita membaca Kejadian 35 ayat 22. Kejadian 35 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Israel adalah nama lain dari Yakub. Jadi Ruben tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Dan kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang terakhir, ketika Yakub memberkati anak-anaknya, berkat kepada Ruben seperti ini, karena engkau telah menodai kehormatan ayahmu, maka engkau bukan lagi yang terutama. Dia anak sulung dan dia bukan lagi yang terutama. Bapak Ibu, Ruben gagal menegakkan kebenaran. Dia tidak bisa menjaga dirinya baik-baik. Mari kita bersama-sama menegakkan kebenaran. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Mari kita menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di dalam firman Tuhan. Mari kita tidak bermain di area abu-abu. Kadang-kadang ada orang yang bermain-main di area abu-abu. Tidak iya,
tidak juga tidak. Main di situ saja. Bapak Ibu yang baik, dari Ruben kita belajar berbuat baik. Dari Ruben kita belajar untuk tidak ragu mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Bahkan lebih lanjut tadi saya mengundang kita semua untuk kita terlibat. Dan kita tidak ragu, jangan hanya sekedar niat. Dan berikutnya dari Ruben kita belajar jangan ragu untuk menegakkan kebenaran. Karena kalau kita ragu menegakkan kebenaran yang sudah kita dengar setiap hari, yang kita pelajari, yang kita hidupi, Bapak Ibu, maka semua kebenaran yang kita dengar itu akan sia-sia. Semua waktu yang kita alokasikan untuk ibadah, untuk hidup ini, itu akan sia-sia. Bahkan hidup kita sendiri akan sia-sia karena kita tidak hidup di dasar, karena kita tidak hidup di atas dasar kebenaran. Hidup kita ini adalah perwujudan dari pengakuan terhadap kebenaran. Ketika firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia, dan dalam hidup kita tidak mengasihi sesamamu manusia, maka kita tidak menegakkan kebenaran. Kalau firman Tuhan mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, tetapi dalam kehidupan ini kita tidak menyatakan itu, kita tidak menjadikan firman Tuhan yang pertama, maka hidup kita juga sudah tidak menegakkan kebenaran. Kebenaran yang kita tegakkan bukanlah kebenaran diri kita sendiri, kebenaran versi kita. Kebenaran yang kita tegakkan adalah firman Tuhan. Jangan ragu-ragu, karena firman Tuhan itu yang akan membawa kita menuju kepada segala kebenaran, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kiranya Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa dan kerinduan kita seturut dengan kehendak-Nya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Untuk firman yang sudah kami dengar, tolong kami untuk kami bisa bertindak. Tolong kami untuk kami bisa menyatakan kebenaran. Tolong kami untuk kami tidak ragu berbuat baik. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau menaikkan doa kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus, Tuhan memberkati setiap jemaat, Tuhan memberkati setiap generasi muda yang ada, setiap orang yang ada, seluruh jemaat siapapun mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam segala sesuatunya. Sehingga Tuhan, nyatalah kehendak-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini, yang sedang bergumul, yang sedang menunggu jawaban atas doa, yang sedang bekerja keras. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Tagor Manurung. Tuhan, kami mengucap syukur buat proses operasi yang sudah berjalan dengan baik. Kami berdoa memohon bila kiranya pemulihan akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik, sehingga Tuhan Yesus Bapak Tagor Manurung bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga saat ini Tuhan buat saudari Yulfa Malau. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ucapan syukur yang sedang melimpah di hatinya, di hidupnya, karena Engkau sudah memelihara 1 tahun lagi. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu hidupnya. Biarlah Tuhan, dari hari ini dan seterusnya Engkau akan memberkati seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan negara tempat kami tinggal. Biarlah kiranya Tuhan berkat-Mu semakin melimpah, menolong negara ini sehingga negara ini semakin aman, semakin terbebas dari corona. Dan juga seluruh bangsa dan negara di dunia ini kiranya Tuhan akan menolong. Juga bangsa kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada seluruh pemimpin yang ada di sana, sehingga bisa memimpin bangsa ini untuk keluar dari krisis ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa
dan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. tibalah kita akhirnya di penghujung ibadah ini. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus luar biasa baik. Biarlah firman yang sudah kita dengar bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah ini.
Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami. Bersyukur buat firman-Mu. Kami menyerahkan puji-pujian kami, biarlah itu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau. Kami serahkan persembahan kami. Kami serahkan doa syafaat kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, dan seterusnya kami memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya nyata dalam kehidupan kami seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.